Hai hai, selamat datang di Isi Hati dari Studio Kampus UT Hong Kong. Kali ini saya ingin mengedukasi teman-teman tentang bagaimana kejahatan teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Sejahat-jahatnya teman atau sejahat-jahatnya orang adalah teman yang menyakiti kita. Nah, siapakah yang akan menemani saya hari ini? Ini dia, Titing. Halo Mawar, Halo, apa kabar? Kak. Alhamdulillah baik. Mawar, Iya kak. kamu kabarnya gimana? Ya alhamdulillah, walau ya untuk masalah ini emang bikin aku stressful bener. Tapi begini, kita langsung masuk kepada inti ya. Iya kak. Mawar, aku tahu bahwa berhadapan dengan kepolisian Hong Kong itu bukan hal yang mudah nih. Tapi aku kepengen banget tahu bagaimana sih kamu asal mulanya, bagaimana ceritanya sampai rekening kamu itu banyak duitnya. Ceritanya panjang dari awal, istilahnya dari pertemanan ya. Ini pertemanan kita sebenarnya pertemanan belum lama banget sih, paling kenal baru belum ada 1 tahun, cuman kita udah deket banget. Jadi aku ya udah percaya sama dia, dia juga percaya sama aku gitu kan. Aku nggak sebenarnya dari awal nggak nyangka kalau ternyata dia juga terlibat kasus kayak gitu, yang namanya money laundry. Sampai akhirnya pada bulan 2, kalau nggak salah bulan 2, dia ngomong ke aku, Say, itu apa, kamu ada rekening kan nggak dipakai, bilang gitu, HSBC. Dia mintanya langsung poin HSBC. Aku kebetulan ada 2 kan, saya sama HSBC. Sedangkan yang HSBC cuma tak pakai buat transfer salary doang. Habis itu oke, memang transfer, siapa yang mau transfer, aku bilang gitu. Temenku katanya, pacar temenku katanya mau transfer, ya udah transfer berapa, aku bilang gitu kan. Enggak, gini aja, aku pinjam ATM kamu, ntar aku yang ambil, Mbak. Ya aku ini maksudnya ini uang apaan gitu kan. Udah tenang aja Beb, ini aman, bukan istilah money untuk kejahatan atau apa, ini cuma transfer duit. Oke, kalau paling cuma 2.000 3.000, oke, aku nggak masalah, tak kasih, aku percaya kamu, tapi kamu jangan sekali-kali mengkhianati aku, bilang gitu kan. Tenang aja Beb, aku nggak bakalan jurumusin kamu gitu kan. Oke, aku percaya kamu. Ya tak pinjemin, akhirnya tak pinjemin. Abis tak pinjemin, aku dapat SMS itu 2 hari kemudian. Dari transferan, ada transferan masuk, total untuk pertama itu 100.000 Hong Kong dollar. 100.000 Hong Kong dollar. Terus Wow. 2 hari kemudian ada transferan lagi 100.000 lebih Hong Kong dollar juga. Jadi total 50 sekian. Iya, 250 sekian ribu Hong Kong dolar. Habis itu aku langsung tanya, Beb, kok ini transferan banyak banget, ini uang apa? Udah tenang aja Beb, tenang aja. Ya udah, aku berusaha untuk tenang, nggak terlalu tak pikir banget. Aku percaya temanku nggak mungkin istilahnya menjerumuskan aku kan. Ya udah, tak tunggu. Akhirnya dalam waktu 4 bulan, kan kebetulan orang kakek yang aku jaga aku meninggal. Jadi aku pindah ke majikan baru. Baru 2 minggu aku di majikan baru, tiba-tiba ada polisi datang nyari aku. Itu jam 9 malam. Jam 9 malam datang nyari aku, langsung aku dibawa ke kepolisian di daerah Yuen Long. Pertama ternyata di daerah Yuen Long mungkin untuk interogasi tuh kurang memadai gitu ya. Langsung dibawa ke pertama di Pat Heng, alatnya kurang memadai, terus kita ditransfer lagi ke Yuen Long. 1 malam itu interogasi nyampe pagi, jam 6 pagi aku baru selesai, baru balik ke rumah majikan. Ya semuanya ditanya, ini uang apa,
Terus untuk yang transfer itu namanya siapa aku lupa, orang Cina. Terus totalnya 200.000 lebih. Ya ditanya semua nih, tapi kan aku langsung istilahnya aku ngomong, dia pinjam aku setelah dia ngasih balik ATM aku, dia ngasih aku uang 3.000. Katanya ini uang apa? Katanya udah buat jajan kamu. Ternyata dia dari istilah informasi yang ada, katanya ini anak dapat komisi itu 50.000 Hong Kong dolar per satu ATM yang dipinjam sama dia. Sebentar. Jadi saya lagi sedang menata emosi karena mendengar seperti ini. Itu gimana ya teman-teman gitu. Tidak habis pikir sih. Tidak habis pikir. Ada sih orang teman yang bersedia meminjamkan ATM, itu yang pertama. Yang kedua, ada sih orang teman yang dipinjamkan ATM dan ternyata mengambil keuntungan yang luar biasa dalam hal ini. Dia sangat untung loh, dapat 50.000, sedangkan kamu cuman 3.000. It's not fair. By the way, sekarang begini, kamu mengenal keluarganya di Indonesia? Enggak kenal, kita cuma kenal sebatas di Hong Kong. Cuma aku tahu dia asal dari Bali. Oke, tapi dia hidup dengan majikan juga? Iya, hidup dengan majikan juga. Ya agak bebas sih, malam minggu dia bisa keluar. Tapi kenapa ketika kamu mendapatkan SMS dari di HP-nya kamu, pertama transferan 150, kemudian yang kedua adalah 100 lebih. Kenapa kamu diam saja? Sedangkan itu kan kalau aku tuh cepat-cepat aku mau cek. Kalau aku cek dulu, ini kenapa aku bisa dapat uang? Apalagi HSBC. Setahu saya, HSBC adalah sebuah bank yang sangat protektor. Dalam arti, contoh nih, aku pernah di Indonesia. Aku mungkin pengeluaranku saat itu terlalu banyak karena aku kemana-mana gesek-gesek. Aku di WA, bukan WA ya, di SMS. Apakah kamu yang menggunakan ATM ini? Saya jawab yes, oke. Dan kemudian tidak sampai di situ, kita juga diteleponin. Aku saat itu ditelepon diminta Hong Kong ID-ku. Nah, apakah dari sekian banyak uang yang masuk, HSBC tidak pernah menghubungi kamu atau mengirimkan kamu surat dan lain-lain? Apa tidak pernah? Ada SMS sama surat. Tapi begitu aku nanyain ke temanku, enggak apa-apa, jangan, enggak usah. Aku mau lapor, mau nanya ke HSBC, enggak usah, ini aman, bilang gitu. Oke, aku percaya kamu, tapi kalau ada apa-apa sama aku, kamu harus tanggung jawab. Ya siap, dia bilang gitu. Apakah kamu tidak tahu bahwa di Hong Kong ini tidak ada satupun orang yang bisa meloloskan kita dari jeratan hukum? Tidak ada, event itu KJRI, maaf kata nih, itu bahkan kalau kasus-kasus seperti ini tidak bisa meloloskan kita kan, apalagi kok temen gitu. Apa kamu nggak berpikir seperti itu? Aku saat itu kayak mungkin aku terlalu bodoh bagaimana ya. Yang penting aku percaya sama temanku, nggak mungkin lah dia jerumusin aku ke sesuatu yang serius atau gimana. Jadi oke lah, aku percaya. Aku tak bikin santai-santai, ternyata yang terjadi justru sebaliknya semuanya. Oh baik. Nah, oke. Setelah kamu berapa lama ATM kamu pinjamkan? Cuma nggak ada 1 minggu. Dalam jangka waktu 4 hari. Sedangkan penarikan ATM ada maksimal? Ada maksimal, jadi dia penarikan dia transfer 100 langsung ditarik 20 selama 5 kali penarikan. Oh, I see. Berarti memang cepat banget gerakannya. Iya. Ini begitu transfer dia langsung narik. Berarti pasti kamu ditelepon sama HSBC ini atau enggak di SMS ini pastinya nih? Ada SMS, cuma itu doang, masuk transferan 100 tapi nggak ada SMS lain. Oh oke. Tapi apakah pernah kamu buka surat dari HSBC? Untuk surat cuma transaksi transfer sama penarikan doang, nggak ada istilah pemberitahuan untuk
report ke kepolisian atau Oh itu nggak ada. pasti, iya itu pasti. Nggak ada. Mana mungkin Oh. dia mereport kamu, wong itu nama kamu. Udah maksudnya suruh report ini ada transaksi terlalu berlebihan, itu nggak ada. Dia nggak ada pertanyaan apakah ini benar kamu. Nggak ada sama sekali. Oke, I see. Kemudian hubungan kamu dengan temanmu sekarang bagaimana? Dia blokir semua nomorku, aplikasi semuanya blokir. Tapi aku tahu dia masih di Hong Kong. Apakah Bahkan- dia ketangkap sama polisi sekarang? belum ketangkep. Karena dia setelah aku ada informasi dari teman lain yang juga memiliki kasus yang sama kemakan dia sendiri, katanya ATM dia belum pernah dipakai untuk transaksi seperti itu, jadi otomatis dari kepolisian nggak ada bukti untuk nangkep dia. Sebenarnya setauku kalau setiap ATM itu sebenarnya ini sih haknya pemerintah ya. Tapi kan setiap transaksi sebenarnya itu ada kamera. Iya. Tanggal penarikannya itu pasti akan dicek. Betul. Jadi memang kamu ya tenang aja karena memang kamu tidak berbuat apapun, tapi Iya. karena kamu di sini kena money laundry. Iya. Jadi kita hanya saya memang sengaja memanggil kamu tuh begini. Saya ingin menyampaikan kepada teman di luar sana bahwa teman-teman janganlah percaya siapapun mengenai data-data pribadi ya, seperti ATM, paspor, KTP apalagi. Ini janganlah. Sebaik-baiknya teman itu kan hanya sebatas teman. Iya. Sama lah, nggak usah jauh-jauh. Sebaik-baiknya saudara juga hanya sebatas saudara kalau di Hong Kong, karena memang data pribadi kita di Hong Kong itu adalah tanggung jawab kita semata-mata ya. Jadi jangan sampai teman-teman di luar sana tidak enak sama teman, tidak enak sama ponaan, sama tante. Nah kan di sini kita tidak tahu bagaimana kelakuan ponaan, bagaimana kelakuan tante, sahabat. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pengalaman teman-teman bahwa ATM, bahkan cuman ATM itu sangat ruwet urusannya. Nah sekarang saya mau nanya sama kamu. Kamu didatangin polisi itu langsung naik majikan di rumah majikan baru? Di rumah majikan baru, sedangkan aku di situ baru 2 minggu aku bekerja di rumah majikan baru. Baru 2 minggu? Baru 2 minggu, baru pindahan kan, yang sebelumnya kakekku meninggal, jadi aku harus nyari majikan lain gitu. Di interminate enggak? Ya difinisin nama bosku, alhamdulillah difinisin. Habis itu langsung aku nyari majikan, baru masuk 2 minggu langsung dijemput. Setelah dijemput itu kamu di interminate enggak sama majikan? Alhamdulillah enggak. Dia begitu polisi masuk ke rumah, polisi ngejelasin ke bosku kan, ngomong gini-gini, ternyata aku udah pasrah dulu. Aduh ya Allah, aku baru 2 minggu di sini udah pasrah kalau aku harus Di interminate. ya udah, memang kesalahanku bilang gitu. Tapi alhamdulillah dari majikan langsung ngomong, udah aku tahu kamu nggak bakalan ngelakuin yang kayak gini, jadi kamu nggak perlu takut, apapun yang polisi tanyain jawab semuanya, jangan ada yang ditutupin, aku percaya kamu nggak salah, bilang gitu. Aku langsung astagfirullah, alhamdulillah, benar-benar terharu banget kan. Aku juga dengarnya terharu. Ya gimana ya, ya aku juga bersyukur sih, alhamdulillah dari majikan dukung, malahan untuk terus ngontrol kasus ini benar-benar gitu kan. Nyampe aku pulang habis interogasi itu aja, bosku langsung meluk aku gitu kan, udah kamu itu nggak salah, aku tahu, udah kamu istirahat tidur hari ini, nggak usah kerja gitu. Oh ya Allah, alhamdulillah istilah majikanku ngerti gitu sama istilah masalah aku. Bener-bener aku di situ down, nggak bisa mikir apa-apa lagi. Ya. It's okay. Aku kalau inget itu bener-bener tuh nggak tahu lah. Paham. Apalagi kan kita satu, makanya kita perlu hati-hati karena kita kan di rantau, terus kita nggak punya keluarga. Sekalipun kita punya keluarga, sekalipun saudara sekalipun kan tidak bisa menolong juga kan. Iya. Jadi saya dapat memahami hal itu, dan saya yakin juga para pendengar memahami hal itu.
Yang pasti sekarang kamu baik-baik saja sama bos kamu, dan Alhamdulillah. yang lebih penting lagi ini juga menjadi pelajaran, dan kamu berani speak up biar teman-teman ini yang ada di luar yang mungkin nggak enak sama siapapun itu stop, don't do that gitu. Udahlah, jangan melakukan hal sebodoh ini. Satu, tidak ada untungnya, terus yang kedua malah ini saya tidak mengatakan menjerumuskan, tapi ini adalah perbuatan, ini adalah sebuah kegiatan yang benar-benar membuat kita itu merugi gitu ya, merugi banget gitu. Jadi kalau di antara teman-teman yang ada di luar sana, jangan sampai ada yang jangan sampai ada yang mengalami kasus-kasus seperti ini. Pun kalau ada yang mengalami dan sudah terlanjur, segera langsung lapor ke kantor polisi. Ini adalah solusi yang terbaik, karena endingnya pasti akan ke kantor polisi, even ke KJRI dan kemanapun endingnya pasti di kantor polisi. Apalagi sekarang yang lagi tren itu kan apa ya? Ada rata-rata disuruh buka rekening. Disuruh buka rekening, dikasih duit imbalan berapa, 5.000, 3.000 berapa. Semua masing-masing itu nggak sama sih nominal untuk ongkos pembikinan itu. Sekarang yang lagi tren itu. Jadi untuk teman-teman tolong hati-hati kalau ada orang yang nyuruh bikin ATM atau pinjam ATM, jangan pernah mau kalau tidak ingin berurusan dengan kepolisian Hong Kong. Nah, sebagai informasi juga teman-teman, bahwa sekarang di Hang Seng Bank itu kita dari Indonesia itu tidak mudah lagi untuk membuat rekening baru. Ada persyaratan yang mesti dipenuhi. Saya bisa bercerita seperti ini karena saya sendiri mengalaminya. Saya mengalaminya sekitar awal bulan ini, Januari, baru sekitar 3 mingguan yang lalu, dan itu pun karena memang staffnya saja sih yang tidak bisa membedakan KTP antara saya, maksudnya KTP W dengan yang bukan W. Nah, saya disangkanya di situ W, ya maklumlah wajah saya kan Indonesia banget. Jadi di situ saya sangat dipersulit, sampai ada sebuah number yang mesti kita setor ke banknya, dan nomor itu nomor yang menurut saya sangat rahasia, yang angkanya kurang lebih 16 angka, saya lupa, TIN ya, bahasa Inggrisnya TIN, tapi saya Google bahwa itu adalah nomor flat apalah Indonesia, dan saya pikir itu 62, ternyata bukan. Namun alhamdulillah sekarang saya sudah ada sih lengkap semuanya, termasuk ATM dan lain-lain, tapi sebelumnya itu susah. Nah, kalau teman-teman mau membuka Hang Seng itu susah, dan kalau teman-teman disuruh untuk membuka rekening hanya gara-gara ini, berhenti. Jangan sampai berurusan dengan kepolisian Hong Kong. Betul. Tapi kamu sekarang berarti enaknya ngomong nih ya, tahanan luar. Iya. Sampai berapa lama katanya? Belum tahu, belum bisa ditentukan, karena kemarin aku kebetulan tiap 3 bulan sekali aku harus absen. Beruntung, karena kebanyakan yang menimpa seperti ini itu ada yang 1 minggu sekali, nextnya 2 minggu sekali. Nah, kalau per 3 bulan berarti kamu nggak berat banget, termasukan. Mungkin sudah terdeteksi kalau bukan itu bukan kamu pelakunya berarti. Ya, insya Allah mudah-mudahan aja. Amin. Memang kamu nggak usah terlalu memikirkan hal ini. Orang polisi Hong Kong itu bukan orang yang biasa saja dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Kembali lagi, setiap ATM pasti ada CCTV. Ada CCTV. Dan transaksi itu kan tanggal di mana pengambilannya itu pasti ketahuan. Jadi jangan berpikir pendek. Jangan berpikir pendek dalam hal-hal seperti ini. Yang penting kamu tugasnya sekarang itu adalah fokus bekerja. Fokus saja bekerja. Sampai di mana endingnya sudah aja, kamu nggak usah pikirkan. Jatuh tempo untuk pergi daftar ya, pergi lapor ya lapor aja. Iya. Tapi kalau kamu lapor itu ada uang yang harus dikeluarkan atau bagaimana? Pertama ada untuk, sebenarnya dia minta ke aku 1.000, tapi kebetulan pas itu aku cuma bawa duit 500 doang.
Terus aku ngomong aku cuma bawa duit 500, ini pun juga ntar aku harus naik taksi pulang, aku bilang gitu. Ya udah 400 saja. Akhirnya aku cuma ngasih 400 untuk mereka dan 100 buat pulang naik taksi. Bisa dinego ya. Alhamdulillah. Sebenarnya di Hong Kong itu nggak bisa dinego. Tapi di Hong Kong itu ada namanya apa sih, kebebasan. Jadi saya juga pernah mengantar teman saya di Kowloon Bay yang overstay. Saat itu dia hanya membawa uang 200, sedangkan polisi minta 500. Imigrasi, sorry. Nah, dia hanya bilang saya hanya bawa uang 200, sama. Tetapi nextnya pasti diminta. Iya. Ya, berarti kan hanya keringanan saat itu saja sih sebenarnya. Hanya pada saat itu, ya. Intinya kan kita di Hong Kong itu enaknya even kita itu bersalah sekalipun, terbukti bersalah sekalipun, kita bukan berarti diinjak-injak seperti itu ya. Jadi diperlakukan baik. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kan kamu udah diblok sama teman kamu. Bagaimana sih perasaanmu terhadap temanmu sekarang? Kalau dulu aku sempat dendam banget, pengen apapun pengen tak lakuin, tapi setelah tak pikir-pikir udahlah, ini mungkin juga pelajaran buat aku sendiri untuk next time, untuk lebih hati-hati. Juga udah semua serahin sama Allah aja, biar Allah yang balas semuanya. Pasti udah istilahnya ikhlasin aja, semua ini cobaan kok. Insya Allah kedepannya akan lebih baik. Amin. Terus dianya juga pasti akan dapat balasan tersendiri. Amin. Sudah berapa lama kasusnya? Ini udah mulai dari bulan 7. Baru 2 kali laporan, 6. Iya, 2 kali kurang lebih. Kamu ada nggak sih pesan-pesan kepada teman-teman di luar sana? Ada buat teman-teman semua ya, istilahnya kita di Hong Kong, iya baik punya teman banyak, itu baik. Tapi tolong hati-hati, nggak semua teman itu benar-benar ngerti kita, sayang kita, benar-benar mengerti keadaan kita saat posisi kita kayak apa. Jadi kalian semua ya dalam bertemanan, kalian benar-benar hati-hati. Jangan mudah percaya dengan apapun, iming-iming apapun. Dari semua pengalaman yang pernah aku alami, tolong benar-benar hati-hati dalam milih teman. Kalau apalagi teman baru kenal, jangan istilahnya membanggakan teman kenal gini-gini, jangan. Lebih baik kalian memikirkan diri sendiri untuk keluarga, untuk masa depan kalian. Gak usah terfokus dengan sesuatu, terobsesi dengan sesuatu yang akhir-akhirnya menjerumuskan kalian ke dalam masalah yang rumit. Udah itu aja, hati-hati. Oh ya, untuk satu itu temanku yang ngetip yang nipu aku, biasanya dia stay di Wan Chai. Kalau seandainya temanmu ini Mawar melihat percakapan kita ini, apa yang ingin kamu sampaikan kepada temanmu yang ini? Untuk temanku yang telah menjerumuskan aku kayak gini. Siapa sih namanya temanmu? Pakai inisial apa? Pakai aja namanya. Sasmini Dewi Ani, tapi dia biasa dipanggil Cungkring. 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 Bukan kontreng kan? Apa namanya? Cungkring. Sasmini Dewi Ani. Kok kayaknya namanya? Sasmini Dewi Ani. Sasmini Dewi Ani. Itu contring, bukan cungkring. Dia Cungkring. Ini contring ini ya, kalau kamu dengerin broadcast ini ya, aku memaafkan kamu, Kring. Cuman tolong kamu rubah sifat kamu. Kalau kamu selalu menyangka itu bukan kesalahan kamu, dengan tidak langsung kamu juga menjerumuskan teman kamu sendiri. Bertobatlah aja lah intinya. Aku maafin kamu kok. Semua itu udah ketentuan yang di atas. Jadi udah aku permohonan aku satu, rubah sifat kamu. Nggak selamanya kita hidup di dunia, suatu saat Tuhan bakalan manggil kita kok. Itu aja. Aku maafin kamu kok. Ada ya orang yang sebaik kamu. Kalau saya mungkin
Tunggu dulu. Nah, teman-teman yang ada di luar sana, tadi kita sudah mendengarkan ya money laundry dari Mawar. Nah, teman-teman, saya sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman yang ada di luar sana bahwa di Hong Kong ini kita hidup seorang diri. Kenapa saya katakan begitu? Karena walaupun kita punya saudara sekalipun, tetaplah biodata pribadi kita milik kita yang tidak untuk di-share kepada saudara atau siapapun yang ada di Hong Kong. Kuatirnya ya seperti ini, salah dalam menggunakannya. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak Mawar, kamu telah datang berbagi dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana. Isi hati. Thank you, Natma Miloga.